Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Ilmu Perundang-undangan untuk HTN semester 2. Minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan apa itu ilmu perundang-undangan, kemudian juga teori ilmu perundang-undangan, serta hal-hal mendasar yang kemudian harus teman-teman pahami ketika kita membahas tentang materi ilmu perundang-undangan. Hari ini kita akan mengkaji salah satu hal dasar yang kemarin mungkin sudah beberapa kali teman-teman sampaikan atau teman-teman tanyakan dalam sesi tanya jawab. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu sebenarnya norma, ya. Jadi ini norma mendasar, norma hukum ya, yang nanti akan saya sampaikan dalam mata kuliah ini, dalam sesi kuliah ini. Ya, ketika kita bicara norma ya, norma itu adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Saya contohkan, ketika teman-teman di dalam kelas, tentu saja ada norma-norma yang harus dipatuhi dan itu disepakati secara mendalam ya, yang disepakati secara mendalam oleh teman-teman. Hanya saja mungkin ini di kelas online, tentu saja ada norma-norma yang kemudian sedikit berbeda. Contoh kalau kemudian kelas online-nya itu dilakukan melalui kanal Zoom, ya, maka norma yang kemudian secara tidak langsung mungkin disepakati untuk etika dan kesopanan adalah ketika kemudian pemateri menyampaikan materinya, kameranya bisa di-on-kan atau seperti apa. Jadi norma ini adalah ukuran ya, atau ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya, baik itu melalui virtual ataupun dengan cara langsung. Ya, kalau kita di kelas tentu saja kita punya norma yang harus kita patuhi ya. Contoh, teman-teman duduk dan saya bisa duduk, bisa juga berdiri untuk menjelaskan materi. Tapi ketika kemudian nanti teman-teman bertanya, tentu saja teman-teman bisa mengacungkan jari dan kemudian perkenalkan diri dan apa pertanyaannya. Ada ukuran-ukuran yang kemudian harus dipatuhi dalam segala kegiatan aktivitas kita, dan itulah yang kemudian disebut dengan norma. Nah, norma tentu saja mempunyai banyak variasi ya. Ada norma adat, norma kebiasaan, dan juga norma agama. Ya, contoh ketika teman-teman kemudian berada di lingkungan masyarakat yang mempunyai norma adat yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang lainnya, ya tentu saja kemudian teman-teman harus mematuhi ya. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung ya. Saya contohkan adalah ketika kemudian teman-teman berada di wilayah Aceh ya, di ujung Indonesia, di sana norma berpakaian sedikit berbeda dengan di daerah yang lain. Di sana wajib menggunakan jilbab, kemudian perempuan harus menggunakan rok, tidak boleh menggunakan celana ketat, atau kemudian norma-norma yang lain yang tentu saja berbeda dengan di daerah yang lainnya. Atau mungkin di Nganjuk, di Kediri, atau di Blitar, mungkin beberapa daerah juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya, tapi norma adat itu memang kemudian bervariasi ya, apalagi dalam konteks Indonesia, di mana banyak sekali daerah yang kemudian mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, dan itu diakui dan harus dihormati oleh semua orang. Nah, ada norma agama yang tentu saja dalam konteks Indonesia ada 6 agama yang diakui ya, agama Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan kemudian Konghucu. Semua agama mempunyai norma tersendiri-sendiri ya. Contoh kemudian agama Islam punya norma terkait dengan batasan dalam berhubungan lawan jenis itu kan, tidak boleh kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mendekati zina. Itu contoh saja. Ya, jadi ketika kita berbicara norma,
Kemudian banyak sekali hal yang bisa kita kaitkan, ada norma adat, norma kesusilaan, norma agama. Tapi ada satu norma yang kemudian dia hidup dan berkembang dalam suatu negara yang dikenal dengan norma hukum. Perbedaan antara norma agama, ada kebiasaan, dan norma hukum ada pada daya sanksinya. Kalau kemudian teman-teman norma adat kesusilaan dan juga norma agama, sanksi yang mengikat sebagian besar adalah sanksi sosial, dan kemudian dan norma agama, sanksi yang mengikat adalah sanksi dosa, ya, ada jaminan surga dan neraka yang kemudian tidak bisa diberikan norma yang lainnya. Nah, tapi berbeda dengan norma hukum ini mengikat antara negara dengan rakyat, ya. Jadi ketika kemudian Anda melanggar norma hukum, maka ada sanksi dan juga tindakan yang bisa dilakukan penegak hukum untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan ganjaran yang serupa. Contoh, kalau kemudian Anda tidak berpuasa, ya maka tidak akan ada sanksi yang diberikan oleh negara, karena kita bukan religious state, bukan negara agama. Anda tidak menggunakan jilbab gitu kan, walaupun di agama Islam mewajibkan untuk menggunakan jilbab, tapi ya it's okay gitu kan, karena kita bukan negara agama. Ya, jadi norma agama tidak dijadikan sebagai norma hukum yang mana sanksi yang diberikan apabila tidak melanggar atau apabila tidak menjalankan norma agama, sanksinya adalah bahwa ada dosa yang kemudian diyakini akan kalian dapatkan. Tapi ketika kemudian tidak menjalankan norma hukum, contoh di rambu-rambu lalu lintas menyatakan bahwa Anda harus berhenti ketika lampu merah, tapi Anda tetap jalan terus, maka Anda melanggar norma hukum dan bisa disanksi oleh penegak hukum. Atau kemudian ketika Anda menaik motor tidak menggunakan helm, padahal dalam undang-undang diwajibkan bahwa setiap pengendara motor harus menggunakan helm, maka itu akan ada sanksi yang diberikan oleh penegak hukum. Ya, jadi itu perbedaan antara norma adat, kebiasaan, kesusilaan dengan norma hukum. Tapi memang ada beberapa norma yang mana itu sebenarnya bagian dari norma kesusilaan dan norma agama, tapi dia diserap sebagai hukum positif. Contoh, dilarang melakukan perbuatan zina. Ya, ada beberapa norma yang kemudian dicantumkan dalam KUHP, ada larangan perbuatan zina juga. Ya, walaupun kemudian itu delik aduan, ya. Kalau seumpama kemudian orang yang merasa dirugikan tidak melapor, ya berarti itu tidak jadi kategori perbuatan zina. Ada tafsir berbeda antara perbuatan zina dalam konteks hukum positif dengan hukum agama. Nah, norma kesusilaan sebagai contohnya juga melakukan tindakan asusila di jalan gitu kan, atau di tempat publik, ya. Itu kan kemudian juga bisa dilaporkan ke Satpol PP atau ke kepolisian gitu kan, mengganggu ketentraman umum gitu. Ya, jadi ada beberapa norma kesusilaan dan norma agama yang kemudian ditarik ke dalam hukum positif, ya. Walaupun kemudian harus harus menyesuaikan juga. Kenapa? Karena banyak sekali norma adat dan norma kesusilaan dan norma agama yang tidak bisa kemudian diterapkan secara mentah-mentah dalam hukum positif di Indonesia. Oke, terkait dengan norma hukum, ya, norma hukum ini dapat dibentuk secara tertulis maupun tidak tertulis, ya, oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya, ya. Sedangkan norma moral, adat, agama dan lainnya terjadi secara tidak tertulis, namun tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat, ya. Nah, jadi sebagian besar norma adat, kesusilaan dan juga norma agama ini memang tidak tertulis, ya. Jadi ya memang tertulis mungkin seperti norma agama tertulis, hanya saja tidak terkodifikasi sebagai sebuah hukum yang sifatnya satu, ya. Jadi saya contohkan dilarang mencuri gitu kan, ya norma agama secara clear, ya, menyatakan bahwa ada larangan untuk melakukan tindakan pencurian gitu kan, atau pembunuhan dan lain-lain.
tapi tidak terkodifikasi menjadi satu hukum yang tunggal. Nah, beda dengan di hukum positif ya, tindakan-tindakan pidana itu terkodifikasi dalam kitab undang-undang hukum pidana ya. Jadi mulai dari kasus pencurian, pembunuhan, pencemaran nama baik hingga kasus pemerkosaan itu terkodifikasi dalam satu naskah yang kita kenal dengan kitab undang-undang hukum pidana. Nah, tapi memang norma hukum pun ada yang tidak tertulis ya. Ini disebut dengan konvensi. Jadi sumber hukum sumber hukum itu ada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis ya. Kalau sumber hukum tertulis itu undang-undang, kemudian traktat, lalu traktat yang sumber hukum tidak tertulis, konvensi dan juga doktrin ya. Doktrin saya kurang tahu apakah masuk tidak tertulis atau tertulis ya. Tapi ada beberapa doktrin yang kemudian tertulis, ada beberapa doktrin yang kemudian tidak tertulis ya. Tapi ada undang-undang, konvensi, traktat dan juga doktrin serta pendapat para sarjana. Ada 5 sumber hukum yang kita akui dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, terkait dengan klasifikasi norma ya, norma itu bisa dibagi menjadi 2 macam ya. Yang pertama adalah norma statis dan juga norma dinamis ya. Norma statis atau dikenal dengan nomostatis adalah sistem yang melihat pada isi norma. Menurut sistem norma yang statik, suatu norma umum dapat ditarik kembali menjadi norma-norma khusus, atau norma-norma khusus itu dapat ditarik dari suatu norma yang umum. Saya contohkan gini ya, norma umum, hendaknya engkau menghormati orang tua. Umum sekali kan, hendaknya engkau menghormati orang tua. Menghormati dengan cara apa? Nah, itu dapat dirinci ke sesuatu yang bersifat khusus ya. Kalau kemudian orang tua kesusahan, maka kita membantu. Ketika orang tua sakit, kita merawat. Ketika orang tua memerintahkan kita melakukan suatu pekerjaan, ketika orang tua memerintahkan kita melakukan suatu pekerjaan, kita melakukan pekerjaan tersebut ya. Jadi kata hendaklah kamu menghormati orang tua ini bisa ditarik kepada sesuatu hal yang lebih khusus lagi. Jadi kata menghormati ini bersifat umum, kemudian tindakan-tindakan yang kita bisa lakukan ini bersifat khusus ya. Jadi ini yang disebut dengan nomostatis ya. Ada lagi kemudian contoh ya, hendaknya kamu menjalankan perintah agama gitu. Iya, menjalankan perintah agama seperti apa? Ada kemudian menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan ya, tanpa kemudian ada alasan-alasan yang sifatnya tidak masuk akal gitu. Aduh kelaparan gitu kan, tergoda dengan iman gitu, terus kemudian puasa jam 12 sudah berbuka gitu ya. Kemudian menjalankan perintahnya yang lain mungkin seperti menjaga kebersihan dan lain-lain. Jadi hendaklah kamu menjalankan perintah agama itu bisa ditafsirkan dengan berbagai macam sesuatu yang bersifat khusus ya. Itu yang dikenal dengan nomostatis. Nah, yang kedua adalah norma yang bersifat dinamis atau nomodinamics ya. Itu adalah sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari cara pembentukannya atau penghapusannya. Nah, saya mengutip pendapatnya Hans Kelsen. Jadi norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki ya. Norma yang di bawah berlaku bersumber pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai akhirnya regresus ya, selesai gitu kan. Berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar atau Grunnorm. Grunnorm tulisannya Grundnorm, yang tidak dapat ditelusuri lagi siapa pembentuknya atau dari mana asalnya. Ya. Ketika kita bicara tentang suatu norma ya, saya contohkan sederhana. Kalau kemudian teman-teman melihat peraturan terkait dengan
larangan membuang sampah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum misalnya contohnya, IAIN Tulungagung, pasti peraturan tersebut bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Oke, peraturan tersebut bersumber dari peraturan rektor contohnya yang mengatur terkait dengan larangan buang sampah di seluruh wilayah kampus IAIN Tulungagung. Peraturan rektor tersebut, rektor IAIN Tulungagung tersebut pasti bersumber dari peraturan yang lebih tinggi lagi. Apa contoh kemudian keputusan presiden terkait dengan kewenangan rektor untuk membuat peraturan. Keputusan presiden lagi itu pasti bersumber juga pada peraturan yang lebih tinggi. Apa contohnya? Ya, contohnya adalah kewenangan presiden untuk kewenangan presiden dalam undang-undang untuk membuat peraturan presiden atau keputusan presiden yang mengatur terkait dengan IAIN Tulungagung. Undang-undang itu pasti bersumber lagi ke peraturan yang lebih tinggi. Apa contohnya? Konstitusi ya, pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa presiden berwenang membentuk peraturan pemerintah atau berwenang kemudian bukan pasal 4 ayat 1, mungkin pasal 20 ayat 1 yang mengatur terkait kewenangan pembentuk undang-undang antara presiden dan juga DPR. Nah, pasal 20 ayat 1 apakah bersumber lagi? Dia bersumber dari Pancasila gitu kan, dari dasar-dasar negara. Nah, kalau kemudian sudah sampai ke dasar-dasar negara, maka selesai. Inilah yang disebut dengan gurunum atau regressus, yaitu sumber yang sudah tidak dapat ditemukan lagi sumbernya. Nah, inilah yang disebut dengan nomodinamics, bahwa norma hukum itu pasti berjenjang-jenjang sampai pada titik yang mana kita tidak bisa mendapatkan lagi atau tidak bisa menemukan lagi sumber hukumnya. Ini yang dikenal dengan nomodinamics. Nah, dalam konteks hukum, norma hukum ya yang ada di Indonesia, saya melihat bahwa ini mengutip dari pendapatnya Hans Kelsen lagi ya. Jadi menurut Hans Kelsen, hukum adalah termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh karena itulah hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuk atau menghapusnya. Sehingga dalam hal ini tidak dilihat dari segi isi dari norma tersebut, tapi dilihat dari segi berlakunya atau pembentukannya. Jadi setiap norma hukum yang tertulis ya yang ada di Indonesia, teman-teman fokus dulu pada siapa yang sebenarnya membentuk peraturan tersebut. Saya contohkan ketika kemudian teman-teman melihat perda ya, perda Kabupaten Tulungagung, maka yang membentuk peraturan tersebut adalah pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah kepala daerah dengan DPRD. Nah, tentu saja perda ini sebagai sebuah peraturan, bukan kemudian dia yang tertinggi, atau ketika dia benar, belum tentu kemudian dia tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ya karena itulah kemudian teman-teman kerap kali melihat banyak perda yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena pemerintah daerah membentuk peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dan konteks ini adalah undang-undang. Nah karena itulah pembentukan suatu peraturan, teman-teman perhatikan dulu lembaga yang bentuk itu siapa dan apakah dia punya kewenangan untuk membentuk peraturan tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya, menurut Hans Kelsen, hukum itu sah atau valid apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini, norma yang lebih rendah dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki. Ya. Jadi hukum ini tidak kemudian dia tunggal ya. Jadi kalau seumpama teman-teman melihat ada suatu peraturan dan dia normanya itu kemudian menghukum atau mengatur terkait dengan apa yang teman-teman lihat. Sebagai contoh ini, ketika teman-teman melihat suatu peraturan yang melarang tempat wisata di Tulungagung untuk dimasuki dalam waktu tertentu, maka tentu saja peraturan itu enggak tunggal. Yang bentuk siapa? Itu yang bentuk peraturan itu contoh kepala daerah gitu kan. Dasar hukum pembentukannya apa? Oke, dasar hukum pembentukannya ada perda yang mengatur tentang larangan
tempat wisata dimasuki selama masa pandemi. Kemudian peraturan daerah provinsi itu yang membentuk siapa? Gubernur. Dasar pembentukannya apa? Oke, dasar pembentukannya adalah undang-undang. Nah, teman-teman bisa kemudian meneliti apakah antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya ini sudah sejalan atau belum. Ya. Jadi, kalau kemudian tidak sejalan, contoh peraturan gubernur provinsi itu hanya memerintahkan untuk menutup tempat wisata di daerah Tulungagung ya, salah satunya, karena bicara provinsi Jawa Timur, jadi banyak daerah, hanya untuk jangka waktu 1 bulan contohnya. Kemudian Pemda Tulungagung menutup tempat wisata itu dalam jangka waktu 3 bulan. Ini kan bertentangan. Nah, teman-teman setelah melihat kemudian lembaga pembentuknya, pastikan materinya ini sejalan antara peraturan yang lebih tinggi ke peraturan yang lebih rendah. Kalau kemudian peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka ini adalah kekeliruan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki itu tingkatan ya, jadi kasta kalau dalam konteks strata masyarakat, strata sosial di masyarakat dia kasta, tapi dalam konteks peraturan perundang-undangan dia kita sebut dengan hierarki atau kedudukannya. Yang paling tinggi dalam sistem hukum Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang kedua adalah TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, yang ketujuh adalah peraturan daerah tingkat kabupaten kota. Nah, oke, selanjutnya ada yang kita sebut dengan norma hukum vertikal, ada yang kita sebut dengan norma hukum horizontal. Norma hukum vertikal adalah norma hukum dinamis yang berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya, yang tadi saya jelaskan tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah norma hukum yang horizontal, adalah norma hukum dinamis yang bergerak tidak ke atas atau ke bawah tapi ke samping ya. Dinamika norma hukum yang horizontal tidak membentuk suatu norma hukum yang baru, tetapi norma itu bergerak ke samping karena adanya suatu analogi atau penarikan suatu norma hukum untuk kejadian lainnya yang dianggap serupa. Ya, saya contohkan adalah dalam KUHP ada larangan untuk mencuri barang. Kalau kemudian ada perkembangan zaman, barang ini kan kemudian tidak hanya diidentifikasi sebagai barang yang berbentuk fisik ya, tapi contoh kemudian mencuri pulsa listrik gitu, atau kemudian mencuri Bitcoin gitu kan. Jadi barang yang kemudian di dalam KUHP yang dulunya itu ditafsirkan sebagai sesuatu yang sifatnya fisik, kemudian karena perkembangan zaman dia juga bisa mencakup sesuatu yang sifatnya non fisik tapi dia bernilai. Nah, ada juga kemudian contoh-contoh yang lain ya, nanti bisa teman-teman cari terkait dengan norma hukum yang dinamis yang bersifat horizontal. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara norma hukum dan norma lainnya. Nah, persamaannya bahwa norma itu merupakan pedoman bagaimana seseorang harus bertindak atau bertingkah laku. Dan selain itu norma-norma itu berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Nah, perbedaannya norma hukum ini bersifat heteronom dalam artian bahwa norma hukum itu datangnya dari luar diri seseorang. Contoh, negara membuat aturan terkait dengan kewajiban membayar pajak. Ya saya yakin teman-teman nggak mau juga buat apa kemudian saya bayar pajak atau saya nggak merasa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara gitu. Tapi ini adalah sifatnya heteronom, dia dibuat dari luar dan kemudian dipaksakan untuk diberlakukan pada kita. Ya. Tapi norma-norma lain itu bersifat otonom, ya dia datang dari diri sendiri. Contoh kemudian menghormati orang tua. Ya. Ada rasa kewajiban dari diri kita, ada kewajiban yang muncul dari diri kita untuk menghormati orang tua. Kemudian menjalankan sholat dan kewajiban agama, ada rasa yang muncul dari kita. Kalau kita tidak menjalankan kewajiban ini,
maka kita akan berdosa. Jadi dia sifatnya otonom, tidak dipaksa dari luar, tapi dia muncul di dalam diri kita sendiri. Yang kedua adalah suatu norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik, ya. Sedangkan norma lainnya tidak. Ya kalau teman-teman kemudian naik motor tidak pakai helm, ya ditangkap polisi dan teman-teman harus siap untuk membayar denda, gitu, sanksi denda. Teman-teman tidak bayar pajak, ya siap kemudian dihadirkan dalam pengadilan pajak. Kalau tidak bisa bayar atau tidak bisa melunasi pajak, ya kemudian teman-teman harus siap untuk dipenjara atau kemudian dengan cara apapun. Teman-teman melakukan tindakan pelanggaran undang-undang ITE dan kemudian ditangkap oleh polis virtual itu, ya teman-teman harus siap bertanggung jawabkan itu. Nah, tapi dalam konteks norma lainnya itu tidak berlaku. Nah, dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara, sedangkan terhadap pelanggaran norma-norma lainnya sanksi itu datangnya dari diri sendiri. Ya. Jadi tidak mungkin kemudian polisi menangkap kalian karena kalian tidak bayar zakat gitu kan, atau kemudian polisi menangkap kalian karena kalian tidak sholat. Ya. Itu hanya terjadi di negara-negara yang kemudian berlandaskan atau menempatkan hukum Islam sebagai hukum positif, ya. Tapi kalau di kita hukum Islam tidak ditempatkan sebagai hukum positif, ya. Antara hukum Islam dan hukum positif dipisahkan dengan rambu-rambu yang cukup jelas, yang sifatnya heteronom dan sifatnya otonom, ya. Ada perbedaannya. Tapi memang berbeda, tapi konsep ini bisa berlaku apabila hukum agama dengan norma agama dengan norma hukum diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Yaitu ada di beberapa negara agama atau religious state seperti negara Arab Saudi mungkin, dan juga negara-negara lainnya yang menerapkan agama sebagai Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf baterainya tadi habis. Jadi itu yang kemudian membedakan ya antara norma hukum dengan norma yang lainnya. Kalau norma hukum yang pertama dia bersifat heteronom, kalau norma yang lainnya otonom. Kemudian norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana, sementara norma lainnya tidak. Yang ketiga adalah dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi maksa bisa dilaksanakan oleh aparat negara atau penegak hukum, sedangkan norma yang lainnya tidak. Yang selanjutnya adalah ada norma hukum umum dan norma hukum individual, ya. Ya, norma hukum umum ini dia berlaku secara umum. Contohnya adalah barang siapa, ada kata barang siapa. Barang siapa mencuri. Yang kedua, setiap orang yang kemudian tidak mampu menjalankan kewajibannya. Yang ketiga, setiap warga negara. Jadi contoh-contoh banyak sekali terkait dengan norma hukum umum, ya, karena dia adresatnya atau yang dituju itu banyak orang. Setiap orang yang mau masuk ke kampus YIN wajib menunjukkan KTP, itu contohnya. Ada yang kita kenal dengan norma hukum individual, ya, atau yang kemudian dia hanya ditujukan pada satu orang saja. Saya contohkan, Rona dilarang masuk ke kampus YIN Tulungagung. Ya, yang dilarang Rona saja. Mahasiswa yang lainnya diperbolehkan masuk ke kampus YIN Tulungagung. Yang selanjutnya ada norma hukum abstrak dan norma hukum konkret, ya. Norma hukum abstrak adalah norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya, dalam arti tidak konkret, ya. Setiap orang dilarang mencuri. Mencuri apa? Setiap orang dilarang membunuh. Membunuh siapa? Nah, ini yang kemudian tidak dijabarkan secara lebih mendalam. Tapi dalam konteks norma hukum peraturan perundang-undangan, biasanya memang dia bersifat umum dan abstrak. Setiap orang dilarang mencuri, setiap orang dilarang membunuh. Tapi kalau contohnya adalah yang bersifat individual, harus sifat konkret, ya. Setiap orang dilarang membunuh mahasiswa HTM 2A yang duduknya di pojok, ya. Jadi kalau di luar itu maka boleh dibunuh, gitu, ya. Enggak juga seperti itu, ya. Tapi ini contoh norma hukum yang kemudian dia bersifat konkret. Nah, jadi ada kombinasi norma hukum, ada umum abstrak, ya, contoh setiap warga negara dilarang mencuri. Ada norma hukum umum konkret, ya, setiap orang dilarang mencuri motor Honda Vario yang berwarna putih yang diparkir di depan gedung Saifuddin Suri, gitu. Nah, itu contoh saja. Norma hukum individual abstrak, ya, contoh
Rona yang bertempat tinggal di Jalan Kedung Waru nomor 7 Pelosok Kandang, Kabupaten Tulungagung, dilarang mencuri ya, individual Rona bla-blanya. Kemudian dilarang mencurinya kok dia adalah abstrak ya. Kemudian contoh norma umum, norma hukum individual konkret, Rona yang tinggal di Kedung Waru dan lain-lain dilarang mencuri sepeda motor Honda Vario yang dipakai di gedung Saifuddin Zuhri. Jadi itu contoh kombinasi antara norma umum abstrak, kemudian umum konkret, individual abstrak, dan individual konkret. Nah, yang selanjutnya adalah daya laku norma hukum ya. Daya laku norma hukum ada yang kemudian sifatnya terus menerus atau daur haftik. Yang kedua adalah sifatnya ya berlaku sekali selesai. Contoh yang berlaku terus menerus ya, ketika undang-undang dibuat, maka dia akan berlaku sampai kemudian undang-undang itu dibatalkan dengan undang-undang yang baru. Nah, itu ada contoh norma hukum yang berlaku secara terus menerus. Ada norma hukum yang sekali selesai. Ya, contoh kemudian terkait dengan pengangkatan si A gitu kan sebagai ketua kelas HTN 2F gitu ya, maka ya itu sekali selesai. Ketika kemudian sudah ada norma hukum yang mengangkat siapa Zakia contohnya sebagai ketua kelas HTN 2F, ya berarti itu hanya berlaku saat itu juga. Nanti tahun depan kemudian diganti dengan norma hukum yang lainnya. Yang kemudian selanjutnya adalah norma hukum tunggal dan berpasangan. Norma hukum tunggal adalah suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh norma hukum yang lainnya. Contoh kemudian di peraturan perundang-undangan teman-teman menemukan kata presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Selesai. Tidak perlu ada pasangannya. Jadi cukup satu kalimat itu, maka dia akan menjelaskan terkait dengan apa isi dari pasal tersebut. Tapi ada kemudian norma hukum yang berpasangan ya. Contoh ini. Hendaknya engkau tidak mencuri, itu contoh ya, hendaknya engkau tidak mencuri. Kalau kemudian kau mencuri, kau akan dihukum pidana 3 tahun penjara. Ketika dikombinasikan, maka setiap orang yang mencuri maka akan dihukum pidana 3 tahun penjara. Jadi dia kombinasi dari dua frase ya, setiap orang dilarang mencuri. Kalau mencuri dia dihukum sanksi pidana 3 tahun penjara. Itu contoh norma hukum yang berpasangan. Nah, dalam konteks norma hukum dalam peraturan perundang-undangan ini ada yang kemudian mengandung 3 unsur ya. Yang pertama adalah norma hukum atau res non. Nah, jadi peraturan perundang-undangan itu mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah norma hukum atau res non. Yang kedua berlaku keluar atau nar buiten werken. Yang ketiga bersifat umum dalam arti luas atau allgemein in ruim zijn. Ya, jadi yang pertama itu dia adalah norma hukum, itu salah satu karakteristik peraturan perundang-undangan ya, bukan norma adat, kesusilaan atau norma agama. Yang dia berlaku keluar, dia tidak berlaku ke dalam, dia heteronom bukan otonom. Yang ketiga dia bersifat umum dan dalam arti luas ya. Jadi nggak ada kemudian peraturan perundang-undangan hanya mengatur satu orang saja, nggak ada. Pasti dia mengatur segala sesuatu yang bersifat umum. Nah, contoh norma hukum yang dalam peraturan perundang-undangan ini bisa dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah perintah atau gebot, yang kedua adalah larangan atau verbot, yang ketiga adalah pengizinan atau toestemming, dan yang keempat adalah pembebasan atau freestyling. Nah, contohnya adalah kalau kemudian dia perintah ya, maka ya teman-teman akan sering sekali menemukan dalam redaksi peraturan perundang-undangan setiap orang diperintahkan untuk tunduk pada peraturan ini, itu contoh perintah. Jadi redaksi dalam peraturan undang-undangan itu sebenarnya tidak pernah jauh-jauh dari ini, perintah, larangan, pengizinan, dan juga pembebasan. Setiap orang diperintahkan untuk hormat pada bendera merah putih, contohnya. Ya, kemudian larangan, setiap orang dilarang untuk masuk ke dalam gedung Saifuddin Zuhri. Yang kemudian pengizinan, setiap orang diizinkan untuk menggunakan area parkir di lingkungan IAIN Tulungagung. Pembebasan, setiap orang bebas membayar pajak sepanjang kemudian dia bisa membuktikan bahwa dia tidak mendapatkan penghasilan. Jadi teman-teman akan sering sekali menemukan
keempat kata ini dalam peraturan undang-undangan karena sebenarnya norma hukum tidak jauh-jauh dari itu ya. Ada perintah, kemudian larangan, pengizinan dan juga pembebasan. Nah, oke, cukup sekian terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan nanti silakan untuk disampaikan baik melalui kanal WA atau kanal Zoom atau kanal Google Meet tergantung pada kesepakatan teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.